Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saat sore hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Kita mau beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau agungkan namanya. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari pujikan dengan percaya. Beri kemuliaan. Beri kemuliaan hanya bagi Dia saja. Allah kita yang layak terima pujian. Angkat pujian kita.
Agungkan Dia, haleluya, beri kemuliaan dan hormat. Amin. Tuangkan suara pujian, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang besar, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau naikkan suara kami mau naikkan pujian kami ya Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, urapi, pimpin setiap pujian kami. Bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan. Dan biar apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkat-berkat yang Kau sediakan boleh kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bahwa Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, Allah sediakan bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan samanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan samanya kuasanya tak berubah. Amin. Katakan dengan iman, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Tulus dan samanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan samanya kuasanya
haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan, haleluya, bagi yang mengasihi Dia. Katakan haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasan melakukan segala perkara, tuliskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasan melakukan segala perkara, tuliskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan alasanku, alasanku melakukan segala perkara, tuliskan dan selamanya. Amen, haleluya. Alasanku melakukan segala perkara, tuliskan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan alasanku, alasanku melakukan segala perkara. Amin. Tuliskan selamanya kuasanya tidak pernah berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuliskan selamanya kuasanya tak berubah. Tuliskan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita harus percaya sesuai dengan firman-Nya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya dulu sekarang tidak pernah berubah. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Amin. Katakan dengan iman. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
merenungkannya siangkan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang membuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan berbahagia. Berbahagialah orang kesukaannya. Dialah taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang membuatnya pasti berhasil. Haleluya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang membuatnya pasti berhasil. Katakan dengan iman. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita. Sebentar tiba saatnya kita akan terima kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati untuk firman Allah. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Kita mau yakin bahwa saat Allah berfirman, maka di situ tidak ada yang mustahil. Dan mujizatnya tersedia melalui firman-Nya bagi kita. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh karena Kau menjaga, Tuhan, karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi
memulihkannya. Katakan mujizatnya, mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersama masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Miseno berdoa buat firman Allah dan kami serahkan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan baik, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu ada buat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada petang ini, Engkau juga Allah ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah sudah bertakhta di atas setiap pujian kami Tuhan. Apa di mana bila sebentar Tuhan kami bersama jemaat-Mu, kami akan berlatih bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berikan kami hati yang mengerti, berikan kami hati yang paham akan setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini benar-benar boleh mengangkat iman kami Tuhan. Seperti yang Kau firmankan Tuhan, bahwa manusia hidup bukan karena roti dari dunia ini saja, tapi setiap perkataan Kau yaitu firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada petang ini kami rindu benar-benar mengerti akan setiap firman-Mu. Ya, firman-Mu benar-benar boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk kami senantiasa boleh menjadi lebih baik lagi dan mengerti akan segala rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jalannya firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, puji Tuhan. Petang ya. Jadi dalam kitab Allah kitab ada Tuhan Yesus memberkati kita mau kembali belajar firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu mengenai dengan judul memenuhi panggilan Tuhan. Kita akan baca saudara ya, ayat ini. Saudara simak ayat ini dan kita akan buka 1 Samuel. Kita akan belajar ayat ini, memenuhi panggilan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 saya akan baca pelan-pelan ya. Saudara simak Alkitab secara masing-masing ya. Samuel dipanggil. Betul ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Samuel dipanggil. Kita 1 Samuel 3 1 sampai 10. Samuel yang muda itu ya, menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli ya. Eli pada masa itu firman Tuhan jarang ya. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur ya, dan tidak dapat melihat dengan jelas atau baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Yang disebut Bapa ini sebab Samuel diasuh oleh Bapak Imam Eli, pikirnya Samuel ya, yang memanggil Bapak Eli. Jadi dikatakan di situ ia menjawab, "Ya Bapa." Ayat yang ke-5, lalu berlarilah ia kepada Imam Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah."
kembali, lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah ya, yang memanggil anak itu. 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Terakhir 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Sangat indah sekali ya saya. Waktu ya zamannya Samuel ya, anak atau ya masih muda dia ini ya. Nah, Samuel ini diasuh ya, atau di bawah pimpinan ya, pengawasan Bapak Imam Eli. Lalu kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai 10 tadi, panggilan Samuel ya, pikirnya ya sebab apa dia mempercayai kalau yang mengawasi, yang asuh ya, yaitu Bapak Imam, Bapak Eli ya, dia datang kepada ya apa, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu Bapak Eli menjawab, ya, "Tidak, aku tidak memanggil kamu." Tidak mengerti ya, Samuel pun tidak mengerti, tidak tahu siapa yang memanggil itu. Sampai pertama dia katakan, "Kembalilah nak ya, tidur." Waktu Samuel tidur, bukan di rumah, bukan di tempat tidur ya, kasur yang ya, yang nyenyak, mungkin tidur yang pulas di dalam bait Tuhan, atau ya katakan di gereja ini menjaga tabut Tuhan. Betapa setianya ya, waktu dia masih muda ya. Waktu dia masih yaitu sebenarnya kesukaannya atau mungkin jalan-jalan begitu ya sore, tapi pada waktu malam dia tidak yaitu ada di rumah, tidur di ya disebut adalah gereja yang gampangannya. Sebab di gereja itu ada tabut Tuhan, ada tabernakel, ada ya, kakidian dijaga ya, dan di bawah pengawasan yaitu Bapak Eli atau Imam Eli. Tidurlah yang pertama ya, panggilan itu, lalu yang kedua dipanggil lagi, dia katakan, "Bukankah Bapa memanggil aku?" Yang kedua kali dia katakan Imam Eli, "Tidak, aku tidak memanggil anak." Tidurlah kembali. Apa rencananya dan apa maksudnya ya, yang dilakukan oleh
Tuhan untuk mengerti, untuk tahu kalau Samuel yang memanggil adalah Tuhan sendiri. Lalu yang ketiga di dalam ayat, saya ulangi saudara ya, di dalam ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil, engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Baru tahu ayat yang ke-9 tadi, baru dikatakan kamu ini mendengar, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Di dalam ayat yang ke-10 baru ya, Samuel mengerti. Lalu datanglah Tuhan. Bukan Imam Eli lagi yang mengasuh dari sejak kecil, tapi datanglah langsung ayat 10, Tuhan menemui Samuel. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah ya. Tuhan ngomong Samuel, Samuel, lalu jawabnya Samuel ya, menjawab, berbicaralah ya, ngomong Tuhan, ngomong ya, yang aku, sebab hambamu itu ini mendengar. Kalau kita ambil kesimpulan atau ayat ini sangat menarik sekali dalam pelajaran ini, dari sejak muda ya, sejak remaja mungkin sejak kecil, dia anak yang takut akan Tuhan atau mendengar nasihat-nasihat kepada orang tua. Nah, Samuel diasuh oleh Bapak Eli ini ya dari sejak kecil ya. Nah, karena Bapak Eli ini sudah tua ya, matanya sudah ya, katakan tadi kabur, sudah tidak begitu jelas untuk melihat ya, atau mungkin untuk ya membaca ya, sudah mulai kurang ya, sebab dia sudah tua. Tetapi tetap apa saudara, tetap yaitu mengasuh sampai Samuel berhasil. Sampai Samuel mendapatkan jawaban. Yang pertama dia katakan, aku tidak memanggil kamu nak, kembali tidur. Yang kedua, aku Bapak tidak memanggil kamu, kembali tidurlah. Dengan ketiga kalinya ya, apa Samuel sudah tahu, apa Samuel sudah mengerti, apa Samuel sudah paham kalau itu suara Tuhan, saudara? Belum. Saya katakan belum. Baru berbicara ya, baru mengerti dalam keadaan Samuel di dalam ayatnya yang ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 tadi, kalau ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Ya. Kalau memanggil engkau, berbicaralah ya, dia katakan Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kedua kalinya, pertama tidak berani dalam mengatakan seperti itu. Ya. Lalu dikatakan, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Mengerti. Sebenarnya sudah tahu, mengerti bahwa itu suara ya, bukan suara yang mengasuh Bapak Imam Eli, tetapi suara Tuhan. Saya katakan ayat 10 tadi, Samuel, tengah malam saudara, bayangkan ya, Samuel ya. Jadi telinganya Samuel ya, tajam. Samuel mendengar suara Tuhan dengan
peka. Peka mendengar bahwa itu panggilan Tuhan, bahwa itu suara Tuhan. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu itu. Sebab hambamu ini mendengar. Dengan suara Tuhan, Samuel peka. Samuel tahu. Samuel mengerti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan yaitu kerjakan, dan Tuhan berbicara dalam dirinya, dalam hidupnya Samuel. Apa cara Tuhan memakai Samuel menjadi alatnya. Saudara baca ayat seterusnya, dan selanjutnya itu saudara akan menemukan kisahnya seterusnya itu apa saudara? Bapak Eli, Bapak Imam Eli itu dengan anak-anaknya, dengan pokoknya meskipun mengasuh Samuel, Imam Eli dan anak-anaknya itu orang yang paling orang yang berdosa. Saudara bisa baca di rumah ayat 11 seterusnya itu apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Imam Eli itu adalah perbuatan dengan anak-anaknya yang salah, yang dosa. Bahkan pada waktu itu saudara, tidak sering seperti kita hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu ibadah kita mendengarkan firman Allah. Jarang itu firman Allah dikumandangkan, didengar oleh Samuel. Jarang kali pada waktu itu. Kalau sekarang kita sudah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah hampir setiap hari. Kita seharusnya mendengar. Seharusnya kita peka akan suara Tuhan. Seperti sore hari ini kita mau belajar seperti Samuel. Sebab kalau kita melihat Samuel dipanggil Tuhan sampai 3 kali itu, baru kalau itu Tuhan yang memanggil, mengerti kalau itu Tuhan yang memanggil, paham kalau itu Tuhan yang memanggil. Lalu Samuel mendengar dan paham, dan Tuhan berbicara, dan itu suara Tuhan sendiri. Bukan suara yang mengasuh Bapak Eli lagi, tetapi suara Tuhan. Saudara, kita mau belajar seperti ini. Kita pun harus peka. Lalu kalau Tuhan memanggil saudara dan saya, kita dipanggil Tuhan, dan kita dipilih Tuhan, dan kita ditetapkan oleh Tuhan. Samuel dipanggil oleh Tuhan, suatu hal yang sangat indah, dijadikan alatnya, dijadikan yaitu pelayannya. Bukankah kita di tempat ini banyak yang ditugaskan pelayan-pelayan, pelayan pujian, pelayan yaitu mimbar, terima tamu, pelayan perjamuan kudus, pelayan LCD, pelayan pelajar musik, semua itu pelayan. Pelayan, kalau kita mau mendengar seperti Samuel mendengar suara Tuhan, pasti kita pun diberkati oleh Tuhan. Pasti kita pun mau mendengar suara Tuhan, dan kita belajar memahami, dan kita harus peka, kita harus paham bahwa semua itu kalau Tuhan yang memanggil saudara dan saya, pasti indah. Kalau Tuhan yang memanggil dalam kehidupan kita, pasti yang
baik. Nah, itu sebabnya pada petang ini, ya, kalau dalam pembicaraan petang ini memenuhi panggilan Tuhan, Samuel memenuhi panggilan Tuhan. Ya. Bukan Samuel ya istilahnya melakukan atau berjalan sendiri. Tidak. Dia mau memenuhi panggilan Tuhan dan Tuhan memakai hidupnya Samuel. Biarlah pada saat petang hari ini pun kita mau dipakai oleh Tuhan seperti kehidupannya ya, Samuel. Kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita tetap ada di dalam kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Ayatnya kita baca, yang sering dibaca, Yohanes 15 ayat 16, bagian atas ya. Bagian atas saja. Kita baca bersama ayat ini, Yohanes 15 di dalam ayat yang ke-16 ya, kita baca semua saja. Bukan separuh tapi semua saja. Yohanes 15 di dalam ayatnya yang ke-16, 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Supaya kita ditetapkan. Ya. Supaya kita ditetapkan. Kalau Tuhan yang sudah berbicara seperti Samuel, ya Tuhan berbicara pada Samuel, pada petang hari ini jadilah saudara dan saya seperti Samuel. Samuel yang mendengar suara Tuhan. Ya, katakan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan dan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri supaya kita tetap ya. Bagian tengah dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Enggak pindah, enggak ngalih ke sana, enggak ngalih ke sini, dan kita sekali Yesus tetap Yesus, dan kita tetap menjadi jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, tetap ya, tetap ada di gereja ini ya, seperti firman Allah dikatakan dan buahmu itu tetap, dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tetaplah setia. Tetaplah mendengar panggilan atau suara Tuhan. Kalau Tuhan yang menetapkan dalam hidup kita, tidak ada satupun yang akan berani yaitu memindah kita. Kalau sudah Tuhan memanggil kita, menetapkan kita, memilih kita, menetapkan kita. Siapa yang akan berani mencoba ya, atau coba-coba kita ya, akan jauh dari Tuhan atau kita yaitu meninggalkan Tuhan. Tidak ada ya, orang yang mau melakukan seperti itu dan tidak ada orang yang mau berani seperti itu ya, sebab apa? Tuhan yang sudah menetapkan kita, memanggil kita, memilih kita. Tetaplah ya, setia. Tetaplah kita mendengar panggilan Tuhan. Tetaplah kita yaitu memilih satu, yaitu
jalan yang tepat, jalan yang pasti, yang membawa dalam hidup kita menuju kepada kesempurnaan, yaitu kepada hidup kekal, kepada kerajaan surga yang mulia, supaya kita tetap disertai oleh Tuhan. Samuel disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya pada petang hari ini pun juga terus dan kita disertai oleh Tuhan sampai napas kita yang terakhir, ya, sampai hidup kita ya, dipimpin Tuhan, dipanggil Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap mendengar akan panggilan Tuhan. Kita tetap mendengar akan suara Tuhan. Jangan sampai kita lupa, ya. Jangan sampai kita jauh dari hadapan Tuhan. Jadilah, ya, saya katakan kali lagi, jadilah seperti Samuel yang mendengar panggilan Tuhan, yang mendengar suara Tuhan. Ya. Pujiakan nama Tuhan. Kalau ayat ini yang sudah kita baca tadi, ya, jelas yang Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah yaitu memilih kita, dan Tuhan sudah menetapkan kita. Jadilah, ya, anak-anak Tuhan yang tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati lewat renungan ini. Sekian dalam renungan ini kita akan nanti berdiri. Pujiannya dari semula kau telah menetapkan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh semua baik. Kau jadikan hidupku berarti dari atas. Haleluya. Dari semula, telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua, haleluya, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam semua baik, sungguh terang
baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kali lagi semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik, haleluya. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan kali lagi, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Oh haleluya. Kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Nanti Mbak Nur Hayati pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus Bapa, Engkau telah merencanakan semua yang terbaik buat setiap anak Bapa. Dalam firman Engkau telah memilih kami Tuhan, bahkan bukan kami yang memilih. Engkau terima kasih untuk segalanya Tuhan. Tuhan, tetapkan iman kami, saudara-saudara kami seiman di GBDI Tunggul ini ya Bapa, untuk senantiasa setia kepada Engkau Tuhan, dan peka Yesus akan panggilan-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat lawatan pada malam hari ini Tuhan, untuk pimpinan kebaktian ini Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Yesus hidup kami dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Dipersilakan untuk puji Tuhan ya. Tuhan sudah memberi kekuatan kita bersama. Belum tutup dalam doa, nanti latihan ya. Bapak ya, dan besok itu tetap doa ya, Bapak hari Jumat ya. Sabtu ibadah kaum muda, Minggu anak-anak pagi, setengah 9 kembali ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dalam ibadah petang hari ini. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Rapnya kita angkat. Haleluya. Semua. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau baik dan Engkau terlalu baik dalam hidup kami ya Bapa. Dan Kau memberkati kami semua yang sudah hadir dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan, seperti Samuel. Tuhan, jadikanlah kami Samuel yang mendengar akan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu senantiasa menguatkan iman kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ya Tuhan. Sebentar latihan pujian kaum wanita, dan sebentar kami mengakhiri ibadah ini kami pulang. Allah menyertai persembahan yang Tuhan mau kerjakan pun juga Tuhan memberkati. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Kau ibadah yang kita pimpin awal pertengahan sampai akhir ini ya Tuhan. Bapak Ibu dan sekalian yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan kemenangan. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada petang ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati ibadah